Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati AMD Kep. Saya peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Angkatan 5, Kelompok 3 NDH 035. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai ASN, yaitu harmonis, loyal, adaptif. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Panduan perilaku nilai ASN harmonis. Panduan perilaku ASN dalam mewujudkan suasana harmonis yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contohnya, saling menghargai teman sejawat meski berbeda suku dan ras. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Ada 3 hal yang dapat menjadi acuan untuk membangun budaya tempat kerja nyaman dan berenergi positif. Ketiga hal tersebut adalah: pertama, membuat tempat kerja yang berenergi. Kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Dan yang terakhir, berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Pentingnya suasana harmonis. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu peran ASN dalam mewujudkan suasana harmoni. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmonis dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara. Kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong. Dan yang terakhir adalah PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Nilai ASN yang kedua yang akan saya bahas adalah nilai loyal. Pengertian dari loyal itu sendiri adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu panduan perilaku atau kode etik loyal. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Contohnya, tidak menyebarluaskan masalah internal instansi kerja. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya yaitu kata kunci atau aktualisasi loyal yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Dan disingkat menjadi kode KONASAP. Urgensi loyalitas ASN yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal. Salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang ASN ideal adalah sifat loyal atau setia kepada bangsa dan negara, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan. Yang kedua, faktor eksternal. ASN harus mampu menggunakan cara-cara cerdas atau smart power dengan berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan dinilai loyal yaitu loyal dalam konteks organisasi pemerintah, yaitu pertama, komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS. Kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Dan yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Nilai ASN yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah nilai adaptif.
di mana pengertian dari adaptif itu sendiri adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Panduan perilaku adaptif yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Contohnya, selalu berusaha mengembangkan kreativitas diri dengan mengikuti seminar atau webinar. Dan yang terakhir, bertindak proaktif. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu organisasi adaptif. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar yaitu landscape. Unsur landscape terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan strategis yang berubah secara konstan. Yang kedua, pembelajaran atau learning. Unsur kedua adalah pembelajaran yang terdiri atas elemen-elemen adaptive organization yaitu perencanaan beradaptasi. Yang ketiga, kepemimpinan atau leadership. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Penjelasan selanjutnya yaitu penerapan budaya adaptif yang terbagi menjadi 5 yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja instansi, dan yang terakhir memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu ciri-ciri individu adaptif. Ada 10 poin ciri-ciri individu adaptif yaitu eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, memperhatikan sistem, membuka pikiran, dan yang terakhir memahami apa yang sedang diperjuangkan. Dan poin yang terakhir yang akan saya jelaskan di nilai ASN adaptif yaitu adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Itulah tadi penjelasan dari nilai-nilai ASN yaitu harmonis, loyal, dan adaptif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.